Ini saya mau bongkar sisi gelapnya. Apa sih kurangnya pisau ini? Assalamualaikum, ketemu lagi masih bareng saya Ahmad Ridwan. Kali ini kita spill predator kecil yang cantik, Bohler N690, model Bowie, panjang 20 cm, gagang mikarta tribal hitam, dibalut kaidek yang taktikal banget. Makin cakep ada alis yang solid dari gagang ke ujung sarung, kelihatannya sih udah sempurna, ya kan? Eits, tapi tunggu dulu. Di sini kita nggak cuma jualan janji manis, hari ini saya mau bongkar sisi gelapnya. Apa sih kurangnya pisau ini? Karena kalau saya bilang ini tanpa celah, tentu saja itu terlalu naif. Mari kita bedah kekurangannya, jangan ada dusta di antara kita. Kekurangan yang pertama, panjangnya 20 cm. Untuk sembelih kambing sih udah oke banget. Tapi kalau untuk sembelih sapi, 20 cm itu harus satu kali tarikan yang sempurna. Gak ada ruang buat bikin kesalahan. Kalau kamu terbiasa pakai gaya dorong, pisau ini bakal terasa pendek. Tentunya butuh adaptasi supaya chemistry-nya bisa menyatu. Menggunakan pisau 20 cm untuk sapi itu butuh skill dan keberanian ekstra. Jarak tangan kamu dengan objek itu dekat banget. Jadi kalau kamu pemula yang masih gemeter lihat sapi ngamuk, panjang 20 cm ini bisa jadi kekurangan fatal. Pisau ini buat yang sudah matang jam terbangnya, bukan buat yang mau coba-coba jadi jagal dadakan di hari raya Idul Adha. Nah, yang kedua, kita bicara geometri dan kekerasan pada bajanya. N690 itu baja yang sangat keras dan sudah tan karat, tapi 60 Hz itu ibarat keramik, keras tapi punya batas elastisitas karena mata bilanya pakai sistem micro bevel. Ia memang tajam buat iris daging, tapi ingat, ini bukan golok tebas tiang listrik. Kekurangannya, kalau kamu nggak sengaja hajar tulang leher sapi dengan posisi miring, mata bilanya berisiko chipping atau gombel kecil. Memperbaiki chipping di baja sekeras 60 Hz itu butuh kesabaran seluas jagat raya. Kamu nggak dapat kelunturan baja per di sini. Jadi pisau ini menuntut disiplin tinggi, fokus di sendi dan urat. Jangan adu mekanik sama tulang. Bang, kan udah pakai micro bevel, harusnya aman dong hajar tulang. Betul, secara struktur dia lebih kokoh. Tapi ingat, sembelih sapi itu dinamis. Sapi nggak diem kayak kayu gelondongan. Kalau mata bilah masuk ke sela tulang leher dan terjadi twisting sedikit aja, micro bevel ini di 60 Hz sering kali kalah oleh gaya lateral ini. Baja yang keras cenderung getas di level mikron. Jadi meski aman kena benturan dalam posisi tegak lurus, ia tetap rentan terhadap gesekan miring yang keras pada tulang. Dia bukan tipe baja yang mau diajak kompromi kalau kamu sembelihnya sambil goyang itik. Micro ini sebagai pelindung, bukan jaminan anti shipping kalau teknik kamu masih gerasak gerusuk. Lalu kenapa micro bevel ini jadi kekurangan? Nah, di kekerasan 60 Hz, struktur karbida pada baja N690 sudah sangat kaku dan rapat kayak antrian megacuan. Meskipun ada micro bevel, sifat alaminya adalah less taut, alias kurang ulet dibanding baja per yang cuma 55 atau 57 Hz. Micro bevel itu kayak helm proyek. Pakai helm memang lebih aman kalau kejatuhan baut. Tapi kalau kejatuhan traktor, ya tetap bonyok sebadan-badan. Di 60 Hz helmnya kuat, tapi kalau benturannya lateral, dia nggak melengkung, tapi milih untuk pecah. Jadi tetap main cantik di sendi, biar pisaunya awet tajam sampai sapi terakhir. Kesimpulannya, micro bevel memang menambah keamanan, tapi pada 60 Hz, batas toleransi kesalahannya tetap lebih sempit dibanding pisau kerja kasar. Ini yang bikin pisau terasa eksklusif untuk profesional. Yang ketiga, gagang mikarta tribal dan sarung kaidek. Loh, bukannya itu kelebihan? Secara look sih, iya. Secara fungsi, mikarta itu awet, tapi motif tribalnya terlalu banyak detail, kadang jadi rumah buat sisa-sisa lemak kalau nggak telaten bersihinnya. Nah, lalu kaideknya? Kaidek itu praktis, tapi dia keras. Kalau ada pasir,
atau kotoran masuk ke dalam sarung, terus kamu paksa masukin pisaunya, seret. Nah, bilah yang mulus itu bakal jadi baret-baret halus. Sayang kan? Pisau ganteng tapi mukanya bopeng karena sarungnya kotor. Jadi perawatannya harus sedikit lebih manja. Kesimpulannya, pisau ini bukan buat semua orang. Ini bukan pisau tempur sembarang hantam. Ini adalah alat presisi untuk profesional yang menghargai ketajaman awet dan estetika tinggi. Kurangnya cuma satu lagi, harganya nggak mungkin semurah pisau dapur pasar kaget. Kalau kamu sanggup memaklumi kekurangan tadi dan siap merawatnya, pisau ini bakal jadi partner terbaik. Gimana? Masih berani pegang Bowie 20 cm ini? Izin pamit, kita jumpa lagi di video berikutnya. Tetap semangat, jangan lupa bersyukur. Wassalam.